Wah anak-anak, ilba kabar miuler teh. Oke, ngara kabar miu pawe berarti ngalat itu kegiatan pembelajaran kita lertene semangat Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita lerte, Ibu ngende satu orang pimpin kita nih doa. Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Oke, terima kasih. Oke, sebelumnya kita memulai ke materi kita. Ibu mau cek kehadiran dulu. Saya teman hadir. Hadir buja ya. Oke, tingkatkan terus kehadiran Miu. Oke, sebelum kita mulai ke materi, Ibu mau tahu kesepakatan kelas 10. Kesepakatan kelas yang pertama, ngara Ibu menjelaskan ke depan, logo ma ribut, lele molo-molo penjelasan Ibu supaya ngara Ibu mau alumni, Miu ngalah jawab. Oke, kesepakatan kedua, ngara Miu mau jawab atau Miu mau alek, harus angkat tangan dulu Oke, boleh. Oke, sebelum kita sebelum Ibu mau alih ke pertanyaan, Ibu mau menayangkan ke video supaya menonton dan mereka Ibu alih supaya ngalah jawab. Nah, kita akan menjelajahi dua jenis wilayah daratan yang sangat penting dan menarik, yaitu dataran tinggi dan dataran rendah. Apakah kalian sudah siap untuk belajar seru kali ini? Let's go! Coba perhatikan sekeliling kita. Ada gunung-gunung yang menjulang tinggi, hamparan sawah yang hijau membentang, sungai yang berkelok-kelok, dan birunya laut yang luas. Semua itu adalah bagian dari bentang alam, yaitu hamparan alam dengan aneka ragam bentuk permukaan bumi. Secara rinci, bentang alam adalah semua bentuk permukaan bumi, mulai dari gunung yang menjulang tinggi sampai laut dalam. Bentang alam ada yang berbentuk daratan dan ada juga yang berbentuk perairan. Nah, pada belajar seru kali ini, kita akan fokus menjelajahi keajaiban di wilayah daratan. Dan tahukah kalian, wilayah daratan ini mempunyai dua jenis utama yang sangat seru untuk kita pelajari. Yang pertama adalah dataran rendah. Apa itu dataran rendah? Dataran rendah adalah bagian permukaan bumi yang berada di daerah rendah, biasanya dekat dengan pantai, dan ketinggiannya antara 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Bayangkan saja, seperti lapangan yang luas dan landai. Di dataran rendah, kita bisa menemukan banyak hal menarik loh. Coba lihat pantai yang indah dengan pasirnya yang lembut dan deburan ombaknya yang menenangkan. Siapa yang suka bermain pasir dan air di pantai? Lalu, ada sungai yang mengalir panjang, menjadi sumber kehidupan bagi banyak makhluk. Kita juga bisa menemukan danau yang tenang. Jangan lupakan juga rawa, yaitu wilayah dataran rendah yang sering tergenang air dan menjadi rumah bagi berbagai jenis tumbuhan air. Yang paling penting, dataran rendah yang subur sangat cocok untuk lahan pertanian. Disinilah kita menanam padi, sayuran, dan berbagai macam tanaman pangan untuk kebutuhan kita sehari-hari. Coba bayangkan betapa pentingnya dataran rendah bagi kehidupan manusia. Nah, setelah menjelajahi dataran rendah yang menakjubkan, sekarang kita akan menuju ke tempat yang lebih tinggi
Siap-siap ya, inilah dia dataran tinggi. Apa itu dataran tinggi? Dataran tinggi adalah bagian permukaan bumi yang mendatar dan terletak pada ketinggian lebih dari 600 meter di atas permukaan laut. Udaranya biasanya lebih sejuk dan pemandangannya sungguh luar biasa. Di dataran tinggi, kita bisa melihat pegunungan yang gagah menjulang ke langit, rangkaian gunung yang tinggi dengan puncak yang curam dan lembah yang indah di antaranya. Selain pegunungan, ada juga bukit, yaitu gundukan tanah yang lebih rendah dari gunung, tapi tetap lebih tinggi dari daerah sekitarnya. Dan yang tak kalah seru, di dataran tinggi sering kita temui air terjun yang airnya jatuh dari ketinggian dengan deras dan indahnya. Udara yang sejuk dan tanah yang subur di dataran tinggi juga sangat cocok untuk beberapa jenis pertanian yang khas loh. Wah, sungguh petualangan yang luar biasa ya sobat. Kita sudah menjelajahi keindahan dataran rendah yang hangat dan dataran tinggi yang sejuk. Ternyata bumi kita ini sangat kaya dan beragam ya. Setiap jenis bentang alam memiliki keunikan dan manfaatnya masing-masing. Kita harus selalu menjaga dan melestarikan keindahan alam ini agar bisa terus kita nikmati. Terima kasih sudah belajar seru. Oke adik-adik, ini nonton atau kok video dari ibu tonton dulu. Oke ngaran nonton, ibu mau alami. Apa saja kok ragam tentang alam dan video nonton dulu. Ya ada dataran rendah, dataran tinggi. Dataran rendah kayak seperti apa? Ya ada sawah, laut, sungai, kayak termasuk kok dataran rendah. Ada dataran tinggi, ya ada pegunungan, bukit, air terjun, gunung, kayak termasuk kok dataran tinggi. Oke, ibu mau piamnya kok gambar ini. Coba gambar apa? Iya, kok gambar gunung itu termasuk dalam ragam tentang alam dataran tinggi. Oke, jadi dari kita mau belajar tentang ragam tentang alam dengan tujuan pembelajaran umum, mengklasifikasi ragam tentang alam, keterkaitannya, profesi, budaya. Nilai. Oke, sekarang ibu mau memberikan masalah kontekstual. Ibu baca cerita ini. Nah, pertanyaan untuk menjawab. Di sekitar tempat tinggal kita terdapat berbagai bentang alam, bila gunung, sungai, dataran rendah. Tapi tidak semua orang paham perbedaan jenis bentang alam tersebut, manfaat ilmu bagi kehidupan. Nah, pertanyaan ini bagaimana cara kita mau mengenali, menjelaskan ragam tentang alam yang ada di lingkungan sekitar? Ya, kita harus mencari tahu ragam bentang alam dan harus menjaganya dan melestarikan ragam bentang alam yang ada di sekitar kita. Oke, sekarang ini coba anak ke sekitar kita, ragam bentang alam apa saja anak ke sekitar kita. Ya, gunung, bukit, sawah, itu termasuk ragam bentang alam. Nah, ibu mau alami apa perbedaan antara pegunungan gunung? Perbedaan ini apa?
Ya, jadi perbedaan antara pegunungan dan gunung itu, pegunungan merupakan rangkaian gunung yang saling menyambung tinggi, luas dan memanjang. Pegunungan dimanfaatkan sebagai objek wisata. Muara gunung merupakan permukaan bumi yang menonjol lebih tinggi dari permukaan sekitarnya. Gunung memiliki ketinggian lebih dari 600 meter. Oke, untuk penjelasan Ibu mengenai perbedaan pegunungan dan gunungnya mengerti ya? Oke, kita lanjut. Jadi adik-adik, ragam tentang alam sangat bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari untuk membantu menyelesaikan masalah yang akan kita hadapi. Oke, sekarang Ibu minta bentuk 6 kelompok, 3 kelompok. Ibu bentuk dalam 3 kelompok. Nah, Ibu mau bagi ke LKPD untuk kerja. Anak LKPD diminta untuk menyebutkan ciri-ciri dari bentang alam seperti gunung, sungai, pantai. Sebutkan 2 manfaat umum. Mengerti ya? Ngarang mana mengerti apa yang ada Ibu ya? Oke, kerja secara berkelompok. Masing-masing kelompok tuh diskusi secara tenang Mak Ibu. Teman-teman aktif anak kelompok, lapor Ibu supaya Ibu tulis nama. Nih ya lah dengar lah diskusi mulu. Nih ya kan? Oke, ngaran dia Ibu ngende perwakilan anak kelompok presentasi di depan. Oke, terima kasih, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, jadi adik-adik, yang pertama itu yang bentang alam. Yang pertama itu ada gunung. Ciri-ciri ini ada yang tinggi, ada yang besar, terus tajam di ujung atasnya itu bentuknya lancip. Terus ini manfaat ini sebagai sumber mata air. Terus yang kedua ada bentang alam yang kedua itu sungai. Ciri-ciri ini bermuara ke laut. Oke, manfaat ini sebagai sumber air dan tempat budidaya ikan. Yang ketiga bentang alam yang ketiga ada pantai. Pantai ciri-ciri ini berwarna biru. Ini luas pantai ini. Manfaat ini sebagai tempat pembuatan garam. Oke. Anako LKPD Telur Kemake ini benar baca, hanya Ibu mau menjelaskan kembali mengenai materi kita nanti. Jadi adik-adik, pegunungan adalah rangkaian gunung yang saling menyambung tinggi, luas dan memanjang. Pegunungan dimanfaatkan sebagai objek wisata. Nah, beda lagi kalau dengan gunung. Gunung adalah permukaan bumi yang menonjol lebih tinggi dari permukaan di sekitarnya. Nah, yang kedua ada lembah dan ngarai. Lembah adalah wilayah darat yang cekung dan rendah dibanding di daerah sekitarnya, yang terdapat di kaki gunung, kiri dan kanan sungai. Ngarai merupakan lembah yang memiliki ukuran yang lebih dalam dan luas. Biasanya wilayah ini banyak digunakan untuk bercocok tanam dan pemukiman. Oke, yang berikut ada dataran tinggi. Dataran tinggi adalah wilayah daratan yang berada dalam ketinggian yang lebih dari 500 meter di atas permukaan laut. Yang berikut ada dataran rendah. Dataran rendah wilayah daratan yang memiliki
memiliki ketinggian 0 sampai 500 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah cocok untuk pertanian, peternakan, perkantoran, perumahan, dan industri. Oke, yang berikutnya nih, karakteristik bentang alam perairan. Yang pertama ada sungai. Sungai merupakan sekumpulan air tawar yang berasal dari sumber alamnya dengan arus yang mengalir dari tempat tinggi menuju ke tempat yang lebih rendah. Arus sungai di wilayah tinggi umumnya lebih deras dibandingkan dengan arus sungai di area hilir sungai. Bentuk sungai yang berliku terjadi karena adanya proses pengikisan dan pengendapan yang diakibatkan arus sungai di sepanjang aliran sungai. Oke, yang berikut ada laut. Laut adalah perairan yang luas dengan ciri-ciri memiliki air yang terasa asin. Laut menghasilkan berbagai jenis ikan, udang, kerang, dan rumput laut. Oke, yang ketiga ada danau. Danau bentang alam yang berbentuk cekungan yang berisi air dalam jumlah yang banyak, aliran sungai, mata air, dan air tanah. Oke, yang terakhir ada teluk. Teluk lautan atau tubuh perairan yang menjorok ke daratan dan dibatasi oleh daratan pada ketiga sisinya. Biasanya teluk dimanfaatkan sebagai pelabuh. Oke, adik-adik. Jadi Meunia paham bejato mengenai ragam bentang alam di sekitar kita. Oke, ngaran Meunia paham kita harus menjaga dan melestarikan ragam bentang alam yang ada di sekitar kita. Oke, jadi sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita lagi, Ibu Mende agak tutup kegiatan kita nih doa. Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Oke, terima kasih dan selamat pagi.